Pemimpin umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus dijadwalkan mengunjungi Indonesia selama 4 hari, dimulai dari tanggal 3 hingga 6 September mendatang. Selain membawa misi perdamaian, Indonesia dianggap negara yang penting untuk dikunjungi karena kemajemukannya yang menjadi miniatur untuk toleransi dunia. Kunjungan Paus Fransiskus September mendatang menjadi kunjungan ketiga seorang paus ke Indonesia. Sempat tertunda akibat pandemi COVID-19, dalam kunjungan perdananya kali ini, Paus Fransiskus dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan para gembala gereja Katolik di Indonesia, serta melakukan pertemuan lintas agama dan mengadakan misa akbar di Gelora Bung Karno. Juru bicara kunjungan Paus Fransiskus, Romo Ulun Ismoyo, menyebut kunjungan ini penting karena tahta suci Vatikan melihat Indonesia sebagai negara majemuk dengan tingkat toleransi tinggi dan menjadi miniatur toleransi dunia. Kunjungan ini, saudara, diyakini tak hanya menjadi kunjungan apostolik paus, tapi juga membawa misi perdamaian bagi dunia. Tapi juga ada alasan diplomatik bahwa Vatikan itu sangat mengakui Indonesia, salah satu negara di dunia yang mengakui kemerdekaan Indonesia sesudah tahun 1945. Jadi di Vatikan sendiri saya yakin tuh ada pandangan khusus mengenai Indonesia, ingin belajar mengenai gereja Katolik Indonesia yang sangat hidup. Gereja-gereja penuh kan kalau misa, apalagi Natal Paskah penuh kehidupan yang sungguh amat bagus dalam dinamika gereja Katolik Indonesia. Tapi juga dalam sepanjang sejarah banyak tokoh-tokoh Muslim juga diundang ke Vatikan oleh tata suci, oleh pihak Vatikan. Maka ada keyakinan juga bahwa Vatikan mau belajar mengenai tingkat kerukunan umat beragama yang amat sangat dijunjung tinggi di Indonesia dengan populasi Muslim yang amat besar di negara ini. Jelang kunjungan pemimpin tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus ke Indonesia, Kantor Pers Tahta Suci Vatikan mengumumkan agenda kegiatan perjalanan Paus selama 4 hari di Indonesia. Paus akan melakukan sejumlah lawatan, mulai dari pertemuan kenegaraan dengan Presiden hingga misa akbar di Stadion Gelora Bung Karno. Melalui laman resmi Konferensi Wali Gereja Indonesia, Komisi Sosial KWI mengumumkan agenda kegiatan perjalanan Paus Fransiskus selama di Indonesia. Paus Fransiskus beserta rombongan akan berkunjung ke Indonesia selama 4 hari, mulai dari tanggal 3 hingga 6 September mendatang. Ini menjadi kunjungan perdana Paus Fransiskus ke Indonesia setelah sempat tertunda akibat pandemi. Paus Fransiskus dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa 3 September 2024, disambut upacara penyambutan resmi. Tak ada agenda publik pada hari pertama kedatangan Paus. Keesokan harinya, yakni pada Rabu 4 September 2024, sejumlah agenda kunjungan telah dijadwalkan. Paus Fransiskus sebagai Kepala Negara Vatikan akan menghadiri upacara selamat datang di pelataran Istana Merdeka yang dilanjutkan dengan kunjungan kehormatan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Paus Fransiskus juga dijadwalkan bertemu dengan kalangan pemerintahan, masyarakat sipil, dan korps diplomatik di Aula Istana Negara. Di sini, Bapak Suci akan menyampaikan pidato. Setelah dari Istana Negara, Paus Fransiskus yang juga adalah paus pertama dari Serikat Jesuit akan melakukan pertemuan pribadi dengan anggota Serikat Yesus di Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Sore harinya, Paus ke-266 ini akan bertolak ke Gereja Katedral Santa Maria, diangkat ke surga, bertemu dengan para uskup, imam, diakon, pelaku hidup bakti, seminaris, dan katekis. Dan diakhiri dengan pertemuan kaum muda Scholas Occurrentes di Graha Pemuda Senayan. Pada Kamis 5 September 2024, Paus asal Argentina ini akan melakukan pertemuan dan dialog antar agama di Masjid Istiqlal, Jakarta. Dalam momen ini juga akan berlangsung pidato Bapak Suci. Setelah dari Masjid Istiqlal, Paus Fransiskus dijadwalkan bertemu dengan penerima manfaat organisasi amal di Kantor Pusat Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Misa akbar di Stadion Gelora Bung Karno dan homili Bapak Suci akan menjadi puncak dari lawatan Paus di Indonesia. Jumat 6 September 2024 menjadi hari terakhir kunjungan Paus di Indonesia.
Paus akan melanjutkan lawatannya ke Papua Nugini dan bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten menuju Port Moresby, Papua Nugini, diiringi upacara keberangkatan. Kunjungan apostolik Paus Fransiskus terasa istimewa karena ini akan menjadi kunjungan ketiga kalinya seorang paus ke Indonesia. Kunjungan Perdana Tahta Suci Vatikan ke Indonesia tercatat tahun 1970 saat Paus Paulus ke-6 datang ke Indonesia. Disusul pada 1989 saat Paus Yohanes Paulus II melawat ke Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, saatnya kita simak situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Santa, Jakarta Selatan bersama dengan petugas NTMC Polri, Brigadir Rizka. Brigadir Rizka, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Nanda dan selamat pagi saudara. Pagi ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini langsung dari Simpang Santa, Jakarta Selatan. Yang mana pada pagi hari ini lalu lintas di kawasan ini sudah mulai nampak adanya peningkatan jumlah kendaraan dari beberapa arahnya. Yaitu dari arah Mampang yang akan mengarah ke Santa ataupun Blok M, maupun yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Kemang. Perlambatan kecepatan terjadi jelang antrian traffic light dengan antrian kurang lebih 100 meter ke belakang. Dan selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami himbau para pengendara tidak memutar arah di kawasan ini karena dapat menimbulkan kepadatan dan juga membahayakan keselamatan, terutama bertepatan dengan jam berangkat perkantoran seperti saat ini. Kemudian arus lalu lintas dari arah Kemang yang akan mengarah ke Cawang mulai nampak adanya peningkatan jumlah kendaraan, begitupun lalu lintas dari arah Senopati yang akan mengarah ke Cawang. Juga saat ini mengalami peningkatan jumlah kendaraan dan terjadi antrian di traffic light yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau para pengendara roda 2 agar tidak menerobos traffic light karena dapat membahayakan diri Anda pribadi serta pengguna jalan lainnya mengingat ramainya aktivitas lalu lintas pada pagi hari ini. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami yang berada di lapangan guna mengatur jalannya arus lalu lintas. Ya saudara, perlu kami informasikan juga bahwa berdasarkan data IRSMS dari Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam telah terjadi sebanyak 268 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian jumlah korbannya yaitu 26 meninggal dunia, 42 luka berat dan juga 298 luka ringan. Dari 268 kasus kecelakaan tersebut, 30% diantaranya terjadi akibat kelalaian para pengendara dan juga 241 kasus kecelakaan terjadi di jalan lurus. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, terutama pada jalan yang lurus, agar kembali melihat kondisi fisik kendaraan Anda dan juga kondisi fisik Anda, serta juga melakukan batas kecepatan maksimal kendaraan Anda dan tidak melawan arah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Dan untuk informasi lalu lintas selengkapnya kami pun siap melayani Anda di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan menuju Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian laporan dari Brigadir Rizka langsung dari kawasan Simpang Santa. Kembali ke Nanda di studio, silahkan. Untuk kawasan Jakarta Selatan, khususnya di Simpang Santa, pagi hari ini terpantau ramai lancar. Tetap hati-hati dalam berkendara. Terima kasih Brigadir Rizka atas laporannya. Selamat bertugas kembali.